beberapa undang-undang atau peraturan yang dilahirkan, padahal peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Yakin saya peraturan pemerintah seperti itu. Saja presiden turun tangan kalau misalkan presiden juga memiliki kekuasaan tertinggi terhadap kepegawaian yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi nanti di Hari Guru itu menyelesaikan, memberikan regulasi khusus, apapun caranya, yang penting semuanya terangkat menjadi ASN. Yang pertama, terima kasih Bapak Ketua DPD RI juga anggota DPD RI yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami selaku guru honor berharap setelah kegiatan ini mendapatkan rekomendasi terutama penyelamatan masalah guru honor atau pengangkatan masalah guru honor. Karena guru honor ini berlarut-larut permasalahannya. Beberapa undang-undang atau peraturan yang dilahirkan, padahal peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Yakin saya peraturan pemerintah seperti itu. Yang kedua, terkait dengan permasalahan honor, saya berharap bukan hanya usia mendapatkan afirmasi, tapi hari ini merasa diskriminasi yang dirasakan kami oleh guru honor. Saya yakin tanya GTHK, ya lah, tahu lah. Yang mendapatkan afirmasi penilaian teknis itu hanya didapatkan oleh guru honor yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Padahal kami, kalau berbicara sertifikat pendidik, kami yang mengabdi sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun, saya diharapkan disamakan dengan mereka kalau harus dites lagi P3K itu. PPK itu harus dites lagi. Kami minta afirmasinya disamakan dengan mereka yang memiliki sertifikat pendidik. Karena pengabdian kami bukan setahun 2 tahun, Pak. Mereka yang baru lulus 3 tahun punya sertifikat pendidik mendapatkan nilai teknis 500. Sementara kami yang mengabdi dan usia belasan tahun hanya mendapatkan afirmasi 150. Jadi itu yang perlu ditegaskan. Terakhir saya pun pernah membuat tulisan tarik ulur pengangkatan 1 juta guru P3K antara janji dan realisasi. Mengapa saya bilang seperti itu? Ini seperti Liga Gojek. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ada Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Menyelesaikan berbagai macam keberagaman guru honorer yang ada, negeri dan swasta. Kami yang menjadi guru honorer, seperti tadi kata Pak Chandra, saling sikut gitu. Dan keberagaman kami pun sebetulnya ya korban kebijakan yang ada. Terutama tadi rekomendasi terkait ada yang pertama, mungkin di sini kan ada kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah kewenangannya mengusulkan formasi, tapi harus diyakinkan formasi itu representatif dan merata. Permasalahan lagi, pusat pun ternyata mengeksekusi. Saya tahu betul mengawal formasi di Jabar untuk SMAN, SMKN, SLBN, Distrik Jabar kan sebetulnya mengajukan 20.000 lebih. Tetapi yang ditetapkan hanya 16.000. Masalahnya ada di mana? Apakah anggarannya tidak cukup? Padahal kan anggarannya 19,4 triliun APBN 2021 itu untuk penggajian P3K. Namun Rp1 pun mungkin kita yang termasuk saya juga sudah lulus tahap 1 belum merasakan tahun ini gitu. Alhamdulillah juga ada informasi pemberkasan. Mudah-mudahan nanti per awal Januari SK itu bisa turun dan memang betul-betul realisasinya dirasakan. Dari yang lulus itu hanya 173.000. Itu 17% dari kuota 1 juta P3K. Kalau kita terus-terusan dengan rekrutmen seperti ini, berapa tahun lagi untuk menyelesaikan guru honorer gitu ya? Targetnya tahun 2023 paling lambat. Tapi perjalanan 2021 saja baru 17% daripada 1 juta kuota guru P3K. Jadi memang harus betul-betul yang pertama sudah saja presiden turun tangan. Kalau misalkan pemerintah daerah, pemerintah pusat saat ini kan sering lempar-lempar antara informasi gitu ataupun kewenangan. Padahal kan dalam undang-undang guru dan dosen dalam hal pemerataan hak guru gitu ya maupun kompetensi
segala rupanya itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Presiden juga memiliki kekuasaan tertinggi terhadap kepegawaian yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi rekomendasi saya yang pertama, sudah sajalah ambil sikap Presiden nanti di Hari Guru itu menyelesaikan, memberikan regulasi khusus apapun caranya, yang penting semuanya terangkat menjadi ASN. Kalau kita lihat peserta P3K tahun ini kan 900.000 gitu kan. Kalaupun pemerintah sanggup 1 juta kuota P3K, selesai sudah gitu. Jadi biar ke depannya ada investasi untuk mengganti guru PNS yang pensiun. Kita belum punya grand design guru Indonesia, itu belum punya. Maksudnya seperti ini, ketika lulus S1, sertifikat pendidik itu wajib dimiliki oleh guru. Tapi buktinya, tadi mungkin saya juga boleh menambahkan, sertifikat pendidiknya tidak hanya untuk di Kemenag. Di senegeri dan swasta saja ada 1.323.240 guru belum bersertifikat pendidik. Padahal ini menjadi kompetensi yang wajib dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 8. Jadi harapan ke depannya semoga guru-guru ini semuanya sesuai dengan kualifikasi, kesejahteraannya juga merata, dan harapan saya juga semuanya merdeka gitu ya. Ada yang salah apa yang dikonsepkan, kekeliruan mungkin ya. Sekarang itu di Kemendikbudristek sedang menerapkan konsep merdeka belajar. Tapi nyatanya kita itu masih belajar merdeka. Sekolah belajar merdeka di saat banyak guru PNS yang pensiun. Dinas Pendidikan belajar merdeka juga bagaimana mengatur penggajian guru-guru honorer. Guru honorer belajar merdeka di mana gajinya tidak mencapai UMR atau tidak menentu sehingga pinjol menjadi idaman. Wajar saja kalaupun saat ini kesejahteraan menjadi masalah. Kesejahteraan itu utamanya ya selesaikan saja dulu status kepegawaiannya semua jadi ASN. Pasti sejahteranya akan lebih baik. Kedepannya kita pikirkan investasi untuk guru-guru yang berkualitas. Jadikan hasil seleksi ini sebagai refleksi bersama, refleksi guru, refleksi Kemendikbudristek sendiri gitu ya, terhadap peningkatan kompetensi guru gitu. Jadi saya harap itu saja mungkin rekomendasi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utarakan ya Pak Andi, yang baik mendapatkan gaji sesuai UMK dari APBN yang dibayarkan dengan sistem bulanan bagi guru dan tenaga kependidikan honorer kategori usia 35 tahun ke bawah. Lalu berikutnya ini mengulas tentang perbaikan terkait seleksi PPK guru yang banyak sekali kendala. Nah, kendala yang di lapangan yang saya alami sendiri, contoh saya adalah guru sekaligus sebagai tenaga kependidikan, yaitu OPS sekolah. Nah, sedangkan di seleksi tahap pertama itu formasi di sekolah induk saya itu ada 1. Nah, formasi sekarang sudah terisi oleh teman saya, teman satu sekolah di sekolah induk. Sedangkan saya di tahap kedua itu harus melamar ke luar non induk, Pak. Nah, yang jadi masalah nanti bila saya diterima di sekolah luar non induk, sedangkan di sekolah induk saya juga membutuhkan tentunya ya tenaga guru baik OPS. Nah, dengan begitu akan timbul masalah baru dari perekrutan P3K ini. Nah, akan ada kekosongan mungkin di sekolah induk saya bila saya diterima di sekolah luar non induk, mungkin itu ya. Itu hanya sedikit gambaran kecil saja dari kondisi yang saya alami di sekolah saya. Lalu berikutnya memohon agar guru dan tenaga kependidikan honorer yang berusia 35 tahun dan sudah mengabdi 10 tahun bisa diangkat secara otomatis menjadi PPK dengan mengacu data Dapodik yang sudah mutakhir supaya sesuai dengan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Jadi contoh di sekolah saya honorer itu ada 3, sedangkan formasi hanya ada 1. Nah, kekosongan guru PNS di sekolah saya itu betul 3. Bahkan kurang, tidak ada guru PJOK dan guru PAI. Dan tidak ada formasinya. Nah, itu yang menjadi masalah, saya kira sangat serius. Yang kedua, agar formasi guru dan tenaga kependidikan di sekolah negeri bisa ditambah, memprioritaskan guru dan tenaga kependidikan honorer yang sudah mengabdi di sekolah tersebut
sehingga memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti tes PPK tahun 2021. Lalu berikutnya, agar guru dan tenaga kependidikan yang sudah mengikuti tes PPK di tahap 1 yang dinyatakan lulus PG, yang lulus passing grade, namun tidak mendapatkan formasi supaya diangkat otomatis itu Pak. Jadi jangan harus mengikuti tes-tes lagi, apalagi di tahun 2022. Saya rasa itu sangat berat. Bagaimana kalau yang sudah lulus PG itu, terutama kepada Pansus, supaya didorong untuk diloloskan, tidak usah tes lagi di tahun 2022. Nah, mungkin itu